ketemu di trending topik lugas, jelas, dan tuntas. Ini sesi kedua dengan beliau-beliau dari DPP PKS DIY, Bapak Agus dan Bapak Dwi Budi. Tadi kita ngobrol tentang Pak, visi misi. Tadi disebutkan jumlah kader harus mencukupi, terus kemudian yang berkualitas, tidak hanya jumlahnya banyak tapi dituntut untuk kualitas. Tadi disebutkan 30.000 ya. Iya. Itu mungkin breakdown-nya bagaimana Pak? Apakah kayak di tempat saya misalnya di kelurahan itu harus minimal ada berapa begitu yang harus aktif begitu, atau bagaimana Pak? Iya. Jadi secara kuantitas kita ditargetkan untuk mendapatkan 30.000 anggota. Yeah. PKS yang dibuktikan dengan KTA, ya. Artinya tidak hanya klaim tapi juga dibuktikan secara administratif. Itu secara kuantitas. Kemudian secara kualitas kita juga punya standar kualitas kader gitu ya. Ya, standar kader itu paling tidak mencakup 3 hal. Yang satu adalah masalah keislaman, karena ini kita partai Islam. Yang kedua wawasan kebangsaan, karena kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah wawasan kepartaian, hanya bagian dari keterampilan yang kaitannya dengan pengetahuan kepartaian. Kualifikasinya seperti itu. Nah, adapun penyebarannya ya sesuai dengan amanat dari musyawarah wilayah, ya kami harus memenuhi kepengurusan di 78 DPC tingkat Kapanewon ya, kecamatan. Kemudian di seluruh kelurahan. Nah, kelurahan ini juga ini belum terbentuk semuanya ya. Nah, artinya nanti jumlah 30.000 itu juga terdistribusi sampai paling tidak sampai ke tingkat kelurahan. Nanti setiap struktur itu akan kita rampungkan pada tahun ini selesai gitu. Misalnya DPC kecamatan tadi sampai desa. Nah, itu. Dan nanti setiap kelurahan pengurusannya ya paling tidak itu ada sekitar minimal itu 5 orang gitu, minimal 5 orang. Artinya yang kader aktif begitu ya? Ya, kader aktif ya. 5 orang per kabupaten. Itu pengurusnya ya. Yeah, belum sampai kepada anggotanya kan. Kalau di DIY ini apa persebarannya bagaimana Pak? Atau ada wilayah-wilayah yang perlu perhatian ekstra atau bagaimana? Ya. Kalau tingkat persebaran kader itu kita masih seperti ya seperti demografi DIY gitu. Tetap jumlahnya yang paling besar tuh ya di Sleman, Kota Bantul itu yang paling banyak. Kemudian diikuti daerah barat yaitu Kulon Progo dan timur begitu. Itu untuk kuantitas ya Pak ya. Kalau untuk kualitasnya, apakah DPW mempunyai program pendidikan khusus berkelanjutan atau diserahkan ke masing-masing wilayah berjenjang begitu, mendidik di kabupaten mendidik bawahnya atau bagaimana? Oh ya. Nah, ini untuk masalah pendidikan itu kan kita berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada yang dilakukan di tingkat ranting, ada yang dilakukan di tingkat kecamatan, ada yang tingkat daerah dan di tingkat wilayah. Ini sesuai dengan tingkat kebutuhan keanggotaan. Jadi kita tidak ingin hanya tersentral di wilayah, tapi sekarang sudah mulai kita distribusikan ke daerah, kabupaten, kota, dan kita berikan bahkan mulai tahun ini Pak Dwi ya, kita berikan kewenangan sampai ke kecamatan gitu. Nah, ke DPC itu akan kita beri porsi untuk melakukan pendidikan pelatihan. Dan nanti kami yang di DPW ini membackup, membuat sistem pelatihannya, kemudian TFT-nya, training for trainers-nya, dan kemudian juga kami meneruskan para trainernya atau para pembicaranya.
Pak. Ternyata ngomong partai tidak semudah yang dibayangkan ya, ada pendidikan, perekrutan dan lain-lainnya. Itu amanat undang-undang. Iya. Amanat undang-undang itu pendidikan politik itu harus dilakukan oleh partai politik. Jadi partai politik hanya berorientasi pada kekuasaan saja, tapi juga harus melakukan pendidikan. Iya, Pak. Nah, tadi kita kan sudah ngobrol tentang visi misi. Tadi disinggung soal apa jumlah kader dan lain sebagainya. Kalau terus untuk program sendiri gimana, Pak? Itu mungkin bagian dari program yang tadi dijelaskan juga ya? Iya. Programnya, Pak ya? Iya. Ya, programnya tadi saya sampaikan yang pada tahun pertama ini adalah untuk membentuk struktur 100% sampai ranting ya, sampai kelurahan ya. Nah ini kami sedang memantau perkembangannya di tiap kabupaten kota. Kami pantau ya alhamdulillah sudah tingkat pencapaiannya sudah baik, tapi mau kita aktifkan beberapa, ada terbentuk tapi belum aktif gitu ya. Makanya sekarang mau kita aktifkan semua organ kepengurusan sampai ke tingkat ranting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga punya sayap perempuan. Nah, sayap perempuan itu ini konsentrasinya di tema keluarga gitu. Makanya sayapnya namanya Rumah Keluarga Indonesia, ya, RKI ini. Nah, ini juga kami targetkan setiap kelurahan itu punya Rumah Keluarga Indonesia. Ini baru nih, Pak. Ini sebelumnya sudah lama sebenarnya, sudah lama. Cuman ini diaktifkan lagi ya, kita kuatkan sampai tidak setiap kelurahan itu punya lembaga RKI. Nah, karena RKI ini konsennya kepada keluarga, ya, keluarga, karena memang 50% lebih ya penduduk DIY itu adalah perempuan. Nah, kemudian kita menginginkan bahwa keluarga di DIY ini menjadi keluarga yang kokoh, punya ketahanan keluarga. Makanya kami membentuk RKI ini adalah untuk mensupport tadi para keluarga di daerah-daerah itu. Nah, itu ya programnya ada yang bentuknya konseling keluarga, ya Mas. Kemudian ada yang apa itu Pak Dwi yang namanya program itu? Kesehatan anak. Nah, kesehatan masuk juga kesehatan. Kayak ini ya, posyandu atau PKK begitu ya. Tapi cakupannya lebih luas ya, gitu ya. Begitu ya. Di PKS punya posyandu sendiri ternyata. Luar biasa. Pokok apapun ada berarti kan. Ya, itu kan. Tadi sebagai bentuk pelayanan tadi kata Pak Dwi tadi, bentuk pelayanan kita itu adalah tadi memberikan pelayanan konsultasi keluarga. Ya, kita juga kita inginkan keluarga Indonesia itu keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat. Nah, sementara di beberapa tempat ini kan angka perceraian gitu ya Mas ya, angka perceraian itu cukup tinggi. Kemudian tingkat pendidikan, tingkat kepesertaan pendidikan itu juga kami dorong. Ya, kita juga sinergi pemerintah biar anak-anak itu juga jangan sampai ada hambatan untuk tidak bersekolah. Nah, salah satu yang menjadi ujungnya adalah ya RKI. Kemudian program yang lain Bapak? Nah, kemudian segmen kepemudaan ya, segmen kepemudaan ini segmen kepemudaan itu juga kita punya sayap namanya Garuda Keadilan. Keadilan. Ya. Nah, ini teman-teman yang ada di sini ini salah satunya adalah teman-teman dari Garuda Keadilan gitu ya. Nah, kami ini kan bahwa PKS ini juga dicintai dan juga mampu merebut suara anak muda. Pastinya mereka harus dilibatkan. Makanya kami tuturi Handayani gitu Pak. Itu ya ngomong gitu ya, kita ngomong mereka. Ngomong anak cah nom iki ora gampang gitu. Nah ini. Nah, ini yang saya pemuda. Kemudian berikutnya itu saya kewirausahaan Mas ya. Nah, ini juga di era pandemi seperti ini banyak pelatihan-pelatihan ya, kita gerakkan yang kita punya itu untuk
menggerakkan ekonomi masyarakat lewat UKM ataupun yang anak muda senangnya ya online Mas ya. Nah, kita. Terima kasih Pak Agus. Mungkin untuk sesi ini cukup. Nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang strategi perebut kemenangan di 2024. Sobat Trending Topic, tetap stay tune di Trending Topic.